hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah selesaikan firman Tuhan berseri selama 3 minggu, itu sudah dibentuk oleh firman itu karena kita dengar berulang-ulang, ya. Itulah nilai plus dari firman yang disampaikan secara berseri berulang-ulang sampai itu membentuk kehidupan kita, ya. Nah, kita dengarkan firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Haleluya. Saudara-saudara, pemazmur ternyata pernah mempertanyakan apakah manusia itu. Orang-orang yang berilmu juga bertanya tentang apakah manusia itu atau siapakah manusia itu. Sehingga muncul beberapa teori, ya, beberapa spekulasi tentang asal muasal manusia itu. Ternyata ketika manusia ada di dunia ini, manusia itu mencari tahu apakah manusia itu, siapakah manusia itu. Sehingga dalam ilmu sosial dipelajari tentang antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Bahkan antropologi ini juga dipelajari di berbagai institusi pendidikan. Misalnya di STT juga ada belajar tentang antropologi. Jadi porsi untuk mempelajari manusia ini diberikan porsi yang cukup besar, yaitu pencarian akan manusia. Dan pemazmur ternyata pernah mempertanyakan ini. Apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Kalau kita tahu apakah manusia itu, siapakah manusia itu nanti akan menentukan langkah-langkah yang akan kita jalani, ya. Mungkin Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang penting. Aku sedang butuh uang ini. Kakak lagi bicara tentang manusia. Aku ngerti itu manusia. Aku dilahirkan mama. Gak usah lagi dibahas tentang ini, gitu kan? Aku sedang punya masalah ini. Nah, jadi firman Tuhan itu, saudara-saudara, dari berbagai sudut manapun bisa menjawab masalah kita, ya. Jadi kalau kita tahu apakah manusia itu, siapakah manusia itu, kita akan mendapatkan ketenangan, ya. Kita mendapatkan solusi. Semua agama-agama mencari agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, semua agama mencari asal muasal. Tetapi hanya Alkitab yang menjelaskan dengan tuntas
dari mana manusia itu? Untuk apa manusia itu ada di dunia? Dan kemana manusia itu? Ya, hanya Alkitab yang menjelaskan dengan tuntas. Karena itu Bapak Ibu, kita akan lihat beberapa hal pada hari ini tentang pertanyaan dari Mazmur ini. Pemazmur ini, apakah manusia itu? Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat pencarian asal usul manusia. Pencarian asal usul manusia. Jadi kalau kita nanti dengar firman ini, jangan sampai kita, saudara-saudara, ternyata menganut kepercayaan di luar Tuhan. Jadi firman Tuhan ini ingin membersihkan kita dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Pencarian asal usul manusia yang salah ini. Jadi menurut siapa? Ada banyak teori-teori tentang asal usul manusia. Jadi menurut teori Darwin itu manusia itu berasal dari monyet. Jadi manusia itu berusaha mencari tahu. Jadi ini sekarang ini kan manusia di laptop seperti orang ini. Mereka ini mencari tahu asal muasal manusia itu dulu sebelum teknologi canggih, dicari mundur terus sekian juta tahun katanya, ternyata manusia itu dari monyet. Itu teori evolusi Darwin. Tapi yang lebih hebat lagi, lebih sadis lagi, teori evolusi ateistis. Ini pun ateis juga sih. Tapi kita lihat mereka lebih hebat lagi. Ternyata manusia itu, makhluk hidup itu terdiri dari sebuah sel. Dan lebih hebat lagi, ditarik lagi ke belakang. Ternyata jangankan makhluk hidup, jagat raya ini terjadi karena sebuah ledakan, Big Bang namanya. Ya. Nah, seiring dengan waktu miliaran tahun muncullah ini. Jadi berkembang terus. Ada yang mengarah ke manusia arahnya, ada yang mengarah ke binatang, ada yang mengarah ke tumbuh-tumbuhan, ada yang mengarah ke segala makhluk. Jadi semua makhluk itu katanya bersumber dari situ. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Jadi kalau anak-anak kita belajar di sekolah, ini kalau mereka menjawab ini dengan benar, maka mereka nilai A. Jadi pengetahuan itu, saudara-saudara, menuntut supaya kita seperti apa yang diajarkan. Kalau tidak menjawab seperti ini, jangan harapkan A. Dan saudara-saudara, di Amerika, kalau bicara tentang Tuhan, itu dilarang di sekolah. Jangan. Ini akademisi, ini pendidikan ini. Sementara Tuhan itu, belajar tentang Tuhan tidak dianggap menjadi sebuah ilmu. Karena syarat menjadi ilmu ada objek yang diteliti. Sementara bicara tentang Tuhan, Allah itu roh, mana bisa diteliti.
berilmu pengetahuan, karena sumber penelitiannya adalah Alkitab. Jadi untuk mempelajari Allah yang tidak kelihatan itu butuh persiapan. Untuk mempelajari yang kelihatan saja belum tentu bisa lulus, ya kan? Nah, orang-orang yang gagal di USU, gagal di SBMPTN, kecenderungannya masuk ke sekolah Alkitab. Nah, bagaimana bisa mempelajari Allah yang tidak bisa dipelajari? Sementara di pendidikan yang punya objek yang diteliti pun dia tidak bisa. Makanya semua oleh Abu Abdullah. Nah, bahkan yang punya ilmu pun, saudara-saudara, tidak bisa meneliti objek yang tidak terlihat itu, yang adalah roh. Nah, kemudian Darwin mencoba mencari tahu. Jadi ilmuwan pun, saudara-saudara, tersesat. Semua tersesat. Jadi manusia itu disuruh untuk mengikuti ilmu-ilmu yang sesat itu supaya punya dapat nilai tinggi. Dan kalau bicara tentang saudara-saudara tentang Tuhan, itu disingkirkan. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini sesuatu yang salah. Ini di dunia pendidikan. Jadi anak-anak Tuhan yang sedang memecah pendidikan harus bisa membedakan antara teori, pengetahuan, dan iman. Harus bisa membedakan. Karena rekamannya tentang pengetahuan jauh lebih banyak daripada firman, makanya harus hati-hati. Karena mereka akan menggolkan teori-teori yang tidak akurat ini. Namanya pun teori. Tapi kita bergelut begitu banyak waktu untuk uang kita, pikiran kita, waktu kita untuk ini. Sementara kita lupa tentang pencipta manusia itu sendiri. Nah, jadi anak Tuhan harus bisa ya membedakan ini. Yang salah lagi adalah bahwa bukan hanya pendidikan, bukan hanya orang berpengetahuan mencari asal muasal manusia, tetapi agama-agama mistis pun mencari asal muasal manusia. Bahkan nomor satu yang mencari asal muasal adalah orang Batak. Oh, iseho, bobo sudah bola, ise bapakmu, ise pungmu, ise pungmu, jauh. Cari terus. Opung Batara Guru. Cari terus. Setelah toga mingguan baru opung Tuhan. Terus dicari. Gak ketemu. Berarti badan Muslim. Ini masih dihukum tak. Alana dan Jepang ditarik. Jadi disungguh-sungguh mencari asal muasal. Ya. Berarti nanti do di Batu Tebata di Gunung Pusuk Buhit siang masih opung Raja Ijoma. Di Mesir. Masyarakat Muslim. Dan tidak hanya sampai di situ. Ini masih suku Batak ini. Jadi suku Batak sendiri dari berbagai tempat mencari asal muasal.
bukan dari situ manusia itu. Bicara. Oh, berarti tolong. Bapak Ibu bisa baca itu. Di zaman sekarang ini segala informasi bisa dilihat. Salah satu kepercayaan orang Batak selain turun di busuk kulit manusia itu, kemudian setolong. Suku lain di Batak ini kan banyak suku. Salah. Ngaro tuh dini opung dua pawahon dia do asal usulta. Ternyata opung mabulta siap bunuh. Siapa menyebar sedih. Manusia ingin mencari asal muasal. Nah ini salah. Nah yang benar adalah pencarian asal usul yang benar adalah dalam Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi bertentangan dengan apa yang disampaikan teori-teori dari ilmuwan itu. Jadi manusia itu dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Jadi bukan sebuah proses dari sel begitu kemudian menuju kepada monyet itu jadi manusia. Kalau begitu berarti tidak ada dosa kalau begitu. Tidak ada pelanggaran, tidak ada akibat-akibat. Berarti manusia itu ada di bumi yang karena memang begitu. Nah itulah kalau ilmuwan. Nah seorang ilmuwan lagi yang lebih hebat lagi siapa dia? Stephen Hawking ya. Hawking. Itu nggak percaya sama Tuhan. Dia mempercayai seperti ini, seperti tadi. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Jadi Tuhan. Berarti dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai selanjutnya di sana Tuhan membentuk kita. Seperti nyanyian kita tadi, engkau mengenal hati. Dia mengenal kita karena dia yang membentuk kita. Dia yang mengetahui sumber kita dari tanah. Dia yang menyusun tulang-tulang kita. Dia yang membuat saudara-saudara mesin dalam hidup kita itu otomatis dari bayi sampai dewasa. Tanpa diisi bensin, tanpa diengkol, tanpa di apa, itu otomatis bekerja begitu rupa. Sudah ada sistem yang Tuhan atur di dalam. Makanya kalau manusia melanggar, seperti kami cerita-cerita semalam, ada penyakit, ada apa segala macam, karena sebenarnya manusia itu hanya mengikuti sistem yang ada saja sebenarnya, makan yang teratur dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak terbiasa terlambat makan, akhirnya asam lambung dan akhirnya mati. Banyak orang sekarang yang mati. Orang-orang muda bukan karena penyakit yang parah, tidak, karena hanya masalah melawan sistem yang Tuhan taruh di dalam tubuh manusia. Masih masalah itu. Ternyata sederhana saja, teratur saja makan. Kalau anak kos, mahasiswa atau muda, hati-hati ya. Ini baru ada teman saya pendeta masih muda ini, sudah mati. Memang
Paulus bilang hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, ya. Tetapi jangan sampai masih bisa kita berkarya, masa terus pergi, ya, masa terus pergi. Memang kalaupun kita mati karena kita anak Tuhan yang di surga. Tapi kan orang tua kan gimana, sedih nanti hanya gara-gara kelalaian mengatur ini semua, gak bisa menjaga hidup yang Tuhan berikan. Kecuali ada hal-hal tertentu yang menyerang kita, bisa saja. Tapi kalau dari kitanya, nah ini anak muda ini seringkali agak remeh nih tentang kesehatan. Sekalian lagi nasihati sedikit. Saya lampiaskanlah hari ini teratur keumangan. Ade, kalau muda nanti kasih orang tuanya. Padahal anak-anak kos, pernah seorang anak dioperasi, ternyata ada tumpukan bumbu Indomie di dalam. Tumpukan bumbu Indomie. Nah, jadi Tuhan telah mengatur sedemikian rupa manusia itu perlu mempertanggungjawabkan hidupnya di dalam Tuhan. Ternyata hanya makan yang teratur saja kita sudah sehat sesuai dengan waktunya. Nah, itulah tentang itu ya. Nah, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tubuh tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Jadi Tuhan membentuk, bukan sebuah proses dari makhluk tadi, ya. Jadi monyet dan seterusnya. Memang kita ada miripnya. Kita punya dua kaki, punya tangan, punya mata, mirip. Tapi bukan berarti kita bersaudara. Ya, itu beda. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang berbeda adalah masalah warna, karena di zaman sekarang kan makeup sudah banyak. Tetapi itu sama sejak penciptaan manusia dari Adam. Hanya perubahan-perubahan. Kalau dulu risi-risi, sonari halus, karena ada oriflame, karena ada segala macam. Tapi pada prinsipnya itu sama. Manusia itu nggak ada dari kerak sampai malu melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain, tetap kita jalan. Ada kelebihan mungkin. Ada kelebihannya. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu dari tanah dan keluarlah Adam. Allah mengembuskan nafas hidup dan manusia itu menjadi punya jiwa, ya, hidup. Ini pencarian asal usul manusia. Tapi kalau di sekolah ini nggak berlaku. Khususnya kalau saya baca di berita di Amerika itu dilarang mengajarkan ini. Berlaku, dilarang. Tetapi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan harus punya pegangan, ya, punya pegangan. Karena dunia ini sedang berusaha untuk menghancurkan kebenaran, ya, lewat dunia pendidikan. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian yang berikut Bapak Ibu kita lihat, mari kita lihat tentang keberadaan manusia ini. Nah, keberadaan manusia itu gambar Allah, ya, gambar Allah, gambar Allah. Jadi tidak ada yang segambar dengan Allah kalau bukan manusia. Malaikat bukan gambar Allah, hewan bukan gambar Allah, hanya manusia gambar Allah. Tetapi pada akhirnya ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar ini menjadi buram. Nah, apa artinya gambar itu?
kita tentu sudah mendengarkan itu berkali-kali dan akan kita dengarkan di waktu yang akan datang. Kemudian dalam Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi baik laki-laki maupun perempuan adalah gambarnya Allah. Makanya kalau manusia itu dirusak, berarti merusak gambarnya Allah. Berarti manusia itu kalau membunuh, makanya bunuh diri itu dilarang di gereja Kristen. Ada gereja-gereja yang tidak mau mengebumikan orang yang bunuh diri. Karena apa? Dia telah menghancurkan gambar Allah. Dia tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan. Kalau kita ingat minggu yang lalu ada 5 kasih. Phileo, eros, storge, telo, agape. Telo itu kasih terhadap diri sendiri. Tuhan mengasihi kita tidak bersyarat. Tetapi kalau orang mengasihi dirinya, kalau telo itu kan bersyarat. Kalau tidak dipenuhi syarat, salah satu adalah bunuh diri. Karena menuntut. Kalau Allah menerima kita, kenapa engkau sendiri tidak menerima dirimu? Makanya Tuhan bilang, sama seperti aku mengasihi kamu, kau harus juga mengasihi dirimu. Artinya, kau harus menerima dirimu seperti aku menerima engkau. Jadi manusia itu seringkali menuntut pada dirinya itu, kalau kau begini maka akan begini, kalau kau begini maka akan begini. Puncaknya kalau dia menolak dirinya sendiri, sementara Allah sendiri menerima dia tidak menerima diri sendiri, dia akan bunuh diri. Itu baru kita lihat kasus yang ada di depan gereja kita. Itu kasih telo, kasih terhadap diri sendiri, karena memang menuntut. Semua kasih phileo itu bersyarat, kasih eros bersyarat, kasih kekeluargaan bersyarat, kasih terhadap diri sendiri bersyarat. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, cari jalan pintas. Kalau dia adalah keluarga, udah kasih peta, samudar peta. Kalau boleh kono sopri, udah kasih peta. Unang aku ya abangku, daku aku ya angiku bisa. Karena syarat tidak terpenuhi. Tetapi hanya kasih agape yang Tuhan minta. Sama seperti aku mengasihi kamu, kamu juga harus melakukannya kepada orang lain. Demikian juga dengan kasih teologi. Banyak hal-hal yang dituntut diri kita. Aturannya kau seperti itu. Akhirnya kita minder, akhirnya kita kecewa dengan diri kita. Bahasa dilope nasibi, gitu. Akhirnya merusak gambar Allah. Makanya gereja-gereja, umumnya gereja-gereja yang ada orang bunuh diri tidak diagendai, karena pemahamannya dari situ. Merusak gambar Allah, tidak menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Jadi kalau ada memang kasus sulit dibahas ini memang, ya, sulit dibahas. Tetapi pada garis besarnya bahwa bunuh diri itu adalah merusak, tidak menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dan dengan sendirinya dia tidak mengakui bahwa Allah masih berdaulat. Makanya unang-unang madili. Amin. Unang-unang madili. Amin. Unang karena masa apa persoalan unang madili. Dan bukan saya nak melukur. Cuma persoalannya Tuhan sendiri yang menjadi lawan. Ya, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Separah-parahnya persoalan kita, lihatlah penerimaan Allah pada kita. Amin. Lihat penerimaan Allah pada kita. Sama seperti Allah menerima kita, terimalah dirimu seperti Allah menerima dirimu. Tuhan tidak pernah menolak. Kenapa engkau menolak?
Tuhan tidak keberatan, kenapa engkau keberatan terhadap dirimu? Kasih itulah yang menenangkan kita. Nah, minggu lalu kita lihat kasih itulah menerangi. Gagetiur masude molo-holom di debata tak terapun di bagasi kita. Allah itu terang, Allah itu kasih. Kasih itu adalah terang. Tiur sulit Tuhan. Kalau kasih Allah yang diterapkan semua dalam hidup ini. Amin. Nah, selain itu Bapak Ibu, keberadaan manusia itu adalah manusia itu tritunggal, punya tubuh, jiwa, roh. Punya tubuh, jiwa, roh. Dalam jiwa sendiri punya pikiran, perasaan, kehendak. Jadi apa yang Allah punya itu diberikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa yang supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita bisa sepikiran dengan Allah, supaya kita seperasaan dengan Allah. Tuhan tanamkan itu semua dalam diri manusia. Jadi manusia itu luar biasa, hebat. Manusia, hewan tidak seperti itu. Tumbuhan tidak seperti itu. Tapi memang yang membuat manusia kasihan karena jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan itu kembali. Kita kadang putus asa, stres jiwa kan. Kita perasaan kita tumpul. Itu semua karena dosa itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membereskan itu kembali. Hati nurani kita dimurnikan, pikiran kita semakin dicerahkan, kehendak kita semakin diarahkan seperti kehendaknya Kristus. Jadi manusia itu hebat, manusia itu luar biasa. Ya. Kemudian manusia itu intelijen, ya, dia punya pikiran beda dengan hewan yang punya naluri. Manusia itu bisa memikirkan, bisa apa yang akan dilakukan di hari akan datang. 2 hari dari sini dia bisa pikirkan, hewan tidak bisa. Kalau semut, ya semut, tirulah kepada semut katanya. Semut pada waktu musim kemarau dia mencari makanan, pada waktu musim hujan karena dia tahu dia tidak bisa bekerja, dia hanya tinggal makan yang telah dia kumpulkan di musim kemarau. Dia punya sudah disetting Tuhan seperti itu, ya. Itu disetting Tuhan tanpa mereka mengembangkannya. Itu sudah otomatis terjadi bagi semut. Bagi hewan-hewan lain juga sudah disetting Tuhan begitu. Misalnya hewan karena dia tahu lemah, maka dia membuat sarangnya di bukit batu. Karena dia rapuh, maka dia berlindung di dalam bukit batu. Kalau ada binatang buas, dia aman karena dilindungi oleh bukit batu. Itu sudah Tuhan setting begitu. Ada perlindungan seperti itu tanpa pikiran, tanpa pikiran. Tapi manusia itu Tuhan berikan pikiran, intelijen namanya. Tuhan berikan kecerdasan. Kalau hewan itu minum karena haus, bukan karena dia berpikir, karena dia memang Tuhan sudah tanamkan seperti itu tanpa berpikir. Sudah ada sistem yang Tuhan taruh dalam setiap hewan. Tetapi manusia berbeda. Manusia itu hebat, manusia itu luar biasa. Hewan tidak mau mengata-ngatai orang, manusia bisa karena manusia berpikir. Hewan tidak mau mengkhianati, manusia bisa karena manusia berpikir. Hewan tidak bisa menipu, manusia bisa menipu karena manusia berpikir. Tapi kalau pikiran itu sudah salah, maka hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan yang dia lakukan. Makanya ketika dia percaya pada Yesus, pikirannya itu akan semakin baik. Hendaklah kamu sepikiran dengan Kristus katanya.
tadinya pikiran itu digunakan untuk menipu, akhirnya diarahkan untuk hal yang benar. Tadinya pikiran itu digunakan merancang kejahatan bagi orang, pikiran itu sekarang digunakan untuk merancang kebaikan, bagaimana supaya orang itu jadi baik. Jadi manusia itu hebat, Bapak Ibu itu hebat. Amin. Walaupun kita banyak merah di lapor, tetapi saudara saya itu gagal Allah. Saudara saya itu hebat. Walaupun nilai 1 atau nilai 0 jauh lebih tinggi saudara saya daripada hewan. Walaupun monyet misalnya dilatih melakukan ini nilai A, tetapi tidak sebanding dengan nilai 0-nya manusia. Amin. Manusia, hewan. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tritunggal, intelijen, kita punya pikiran, ya. Kemudian manusia itu punya kasih, ya, punya kasih. Makanya ada sampai 5 kasih. Sementara hewan tidak disebut kasih seperti kualitas kasih manusia, hanya diatur sedemikian rupa. Itulah keberadaan manusia yang hebat. Jadi saudara saya itu orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat. Amin. Lalu yang terakhir, tidak mesti kita habiskan ini, tapi kita bahas sedikit. Apa maksud Allah untuk manusia, untuk saudara dan saya? Yaitu untuk apa? Untuk hubungan. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu supaya bisa berkomunikasi dengan Dia. Jadi kalau kita sudah diciptakan Tuhan, kita adalah manusia, kita nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berarti ada yang salah dengan kita. Ada yang salah dengan kita. Ketika Allah meniupkan rohnya kepada manusia itu, rohnya itulah menjadi sarana penghubung komunikasi. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah, dan Yesus menghubungkan itu kembali. Jadi saudara-saudara, maksud Allah untuk manusia itu adalah hubungan. Nah, untuk mempelajari hubungan ini, Bapak Ibu, Tuhan memberikan sebuah lembaga di dunia yang sama dengan hubungan manusia dengan Allah. Miniaturnya itu Tuhan berikan contoh di bumi, yaitu hubungan suami istri. Lalu anak-anak Tuhan mungkin bertanya, kalau saya belum tidak punya pasangan bagaimana? Langsung saja kepada Tuhan. Langsung. Kalau sudah menikah, pernikahan itu adalah sarana untuk melatih hubungan kita dengan Tuhan. Selain bereproduksi, yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Manusia itu, istri itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Suami itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Ada enggak di antara pasangan kita tidak ada salah satu ini? Ada? Pasti ada. Karena walaupun kita, saya bilang tadi, nilai 0 di dalam pengetahuan, tetap saja kita manusia yang itu. Ya. Nah, ketika kita menikah, ini yang menikah itu ini ketiga-tiganya. Jadi Tuhan berkata di dalam Efesus 5:32, rahasia ini dasar. Rahasia apa? Pernikahan. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Kristus dan jemaat.
Tidak ada satu lembaga di dunia ini yang Tuhan taruh untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Allah kalau bukan pernikahan. Jadi saudara-saudara, mana lebih enak? Sebenarnya dari sudut pandang firman, lebih enak tidak menikah karena langsung, tidak ada beban, langsung saja. Nah, kalau menikah ini prosesnya harus seperti hubungan Kristus dan jemaat. Ini resikonya, beresiko ini Bapak Ibu. Tapi orang kan ingin setelah besar mau menikah, tapi nggak tahu tujuan pernikahan itu sebenarnya ini. Sekolah hubungan. Tapi yang seringkali terjadi adalah hubungan ini saja, tubuh, jiwa dan roh tidak. Makanya misalnya istrinya per Tuhan, suaminya per hantu. Itu namanya tidak ada satu roh. Jadi yang menikah ini 3 hal ini. Makanya dalam perjanjian baru bukan menikah tidak menikah lagi yang menjadi persoalan. Keselamatan. Tuhan menyuruh Adam dan Hawa beranak cuculah, penuhilah bumi. Pada waktu itu jumlah mereka hanya 2. Maka penuhilah bumi. Sekarang kan bumi sudah penuh. Dan yang dimaksud pernikahan itu, Tuhan berkata, yang dimaksud kesatuan itu, yang diinginkan Tuhan dari kesatuan itu adalah keturunan ilahi. Kalau suami segambar dengan Allah, istri segambar dengan Allah, kemudian hasilnya adalah keturunan ilahi lah yang memenuhi bumi. Nah, kenyataannya kan yang memenuhi bumi apa? Keturunan silalani. Bukan keturunan. Keturunan manusia-manusia yang bukan keturunan ilahi. Nah, kalau bumi itu penuh, tetapi dihuni oleh orang-orang yang telah ditetapkan masuk neraka, kan sepertinya Allah itu merasa dia ciptakan bumi dari yang tidak ada menjadi ada, tapi dihuni orang-orang yang telah ditetapkan untuk masuk neraka. Bagaimana perasaan Tuhan? Makanya kalau orang-orang Kristen ini harus berpikir. Dan sekolah ini seumur hidup, tidak ada lulusnya. Sama seperti kita nggak lulus seumur hidup melatih hubungan dengan Tuhan, seperti itulah pernikahan seumur hidup sekolah. Tidak ada tamat. Mungkin sekolah kitab tamat, mungkin STT tamat, tetapi hubungan dengan Tuhan nggak pernah tamat. Sama seperti hubungan suami istri, nggak ada tamatnya. Panas dinginnya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak jauh beda dengan panas dinginnya hubungan suami istri. Makanya ini Rasul Paulus berkata, rahasia ini besar, sudah rahasia besar lagi. Karena memang yang Tuhan taruh di dalam pernikahan ini adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan itu gak sembarangan ya. Pertanggungjawabannya luar biasa. Nah, itulah maksud Allah untuk manusia. Itu masih satu hal dari hubungan itu.
Amin. Jadi harus diperhatikan. Makanya pasangan-pasangan kita didoakanlah supaya seiring sejalan. Jadi belum selesai perjuangan kita, baik suami istri, belum lagi dengan anak. Karena untuk apa kita bermultiplikasi, melipat gandakan diri dengan keturunan, tetapi hanya menambah orang menjadi kayu bakar neraka? Bapak Ibu, secara logika gimana? Dilipat gandakan. Makanya kalau ada orang prihatin dia atau mengapian pameran nabokelengna, jangan dulu dari sudut firman Tuhan. Perhatikan ya. Tapi kalau dia sang suami segambar dengan Allah, sang istri juga segambar dengan Allah, itu sudah lebih dari cukup. Kalau dia berketurunan, ya mau tidak mau harus keturunan lagi. Nah kalau dia tidak punya keturunan, Alkitab mengatakan, Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya ketika banyak jiwa yang kita menangkan, itu adalah pelipat gandaan yang Tuhan maksud. Ada pelipat gandaan. Jadi kalau saudara mau berketurunan secara rohani, menangkanlah banyak jiwa untuk Tuhan. Gak usah pun keturunan lahiriah, tidak masalah. Karena di dalam perjanjian baru penekanannya adalah keselamatan. Keselamatan individu. Amin. Kemudian watak, lain kali kita lihat ini karakter atau natur. Jadi kita lanjut dulu. Itulah dulu renungan. Jadi ketika kita mengerti tentang manusia ini, maka kita akan menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada rencana Tuhan untuk kita. Ada rencana besar Tuhan untuk kita. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita, kita ada di dalam rencana besar Tuhan. Ya. Rencana besar inilah yang nanti mengukurkan masalah yang kita hadapi. Amin. Amin. Demikianlah renungan Tuhan berkati.